Terima kasih, Bruder. Kita lanjutkan dari Mas Hendy, ahli budaya. Ya, terima kasih, Suster. Saya akan mencoba menjelaskan tentang nilai dan keutamaan ya, yang tadi juga untuk semuanya saja ini. Kita sepakati bahwa keutamaan-keutamaan dan nilai-nilai itu berbeda, tetapi saling berkesinambungan. Ya, berbeda, tapi saling berkesinambungan. Kita Yayasan Don Bosco mempunyai berapa nilai, Ibu? Berapa? Bu Fatmawati, Bu Elni, Pak Januar. Nilai Don Bosco? Tiga. Tiga. Apa saja? Nalar, religius, kebaikan hati. Ya. Dan agama. Nalar, religius, dan cinta kasih. Betul, ya. Kita mau pelan-pelan menggali soal pendekatan nilai. Dan kita mau membentuk kesatuan nilai dan keutamaan-keutamaan itu. Saya mencoba ini pelan-pelan supaya kita semua bisa mensinergikan atau mendamaikan, mengakurkan, mengharmonikan nilai-nilai Don Bosco, keutamaan-keutamaan pelindung sekolah, dan profil pelajar Pancasila, serta kebudayaan lokal yang menjadi basis pendidikan kita. Fungsi dari pendidikan berbasis nilai adalah kita diajak bersama-sama untuk membentuk koridor dalam menentukan kebijakan-kebijakan, entah itu kebijakan moral, perbuatan, maupun kebijakan-kebijakan pendidikan di sekolah kita. Mengapa harus berbasis lokal? Karena tiap-tiap masyarakat mempunyai pola pikir, pola rasa, dan tindakan yang ada kemungkinan berbeda-beda dari satu kultur ke kultur yang lain. Ketika tadi Pak Heri menjelaskan indigenous cultural tadi, kita diajak untuk merefleksikan ulang bagaimana pendidikan-pendidikan kita itu berbeda satu dengan yang lainnya. Dan ini justru bukan menjadi hanya berbeda, tetapi menjadi keunggulan di masing-masing sekolah. Selanjutnya, karena itu, marilah kita gali lagi, dari core value ini kita gali, tiap masing-masing sekolah kita mencari, sama seperti yang dilakukan oleh suster Bapak Ibu sebelumnya. Ya, mulai dari penggalian lebih dalam, lalu wawancara, berliterasi, lalu merefleksikan, mengkategorisasi nilai-nilai inti dengan keutamaan-keutamaan, lalu masuk dalam unsur-unsur budaya, ya tadi sudah, dan kita dalami juga profil pelajar Pancasilanya seperti apa, seperti yang dilakukan oleh Bu Purman. Dari sini kita akan mendapat lumbung keutamaan-keutamaan, banyak sekali keutamaan-keutamaan, dan ini menjadi budaya sekolah. Tugas kita nantinya adalah membuat kurikulum yang di FGD 1 dan 2 nanti, kita diajak untuk membuat kurikulum atau setidaknya draft kurikulum. Bagaimana keutamaan-keutamaan ini nanti digunakan seperti apa, nanti akan menjadi kompetensi dasar dalam salah satu 4 pilar kurikulum, yakni intrakurikuler. Kan ada 4 pilar kurikulum. Yang pertama, intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan non-kurikuler. Jadi keutamaan-keutamaan ini menjadi budaya sekolah dan akan menjadi kompetensi dasar. Selanjutnya, antara nilai-nilai inti dan keutamaan-keutamaan. Nilai-nilai inti, supaya kita tetap mengabadikan nilai dari Don Bosco sebagai pelindung yayasan kita sepakati ada 3 nilai inti di Don Bosco, yakni nalar, religius, dan cinta kasih.
Ya, kita sepakati nalar, religius, dan cinta kasih. Keutamaan-keutamaan bisa berbeda-beda melihat dari yang pertama nama pelindung yayasan, Santo Santa yang menjadi keutamaan-keutamaan, keutamaan-keutamaan budaya setempat. Dan nanti bisa profil pelajar Pancasila bisa kita masukkan di sana. Di keutamaan-keutamaan inilah yang menjadi kompetensi dasar, yakni apa yang kita ajarkan kepada peserta didik kita. Selanjutnya beda nilai dan keutamaan. Nilai-nilai inti itu ada dari dua suku kata, nilai dan inti. Ya, nilai-nilai dan inti. Nilai-nilai itu dari kata valere, artinya menguatkan, diterjemahkan dalam bahasa Inggris values. Inti itu core cordis hati. Jadi kalau kita bilang core values, itu kita bicara prinsip-prinsip yang muncul dari hati. Ya. Lalu bagaimana untuk mencapai nilai-nilai inti itu, prinsip-prinsip hidup yang mengantar kita pada hal yang sangat prinsip, ya harus sangat prinsipil gitu kita bilang saja untuk menghantar kita pada kebahagiaan yang sejati. Nilai-nilai ini pada maksudnya, pada intinya nanti kita akan menghantarkan dengan 3 nilai, yakni nalar, religius, dan cinta kasih. Kita diajak oleh Yayasan Don Bosco untuk sampai pada kebahagiaan sejati. Itu fungsi nilai. Untuk itu ada cara-cara atau perilaku yang kita lakukan, yang kita perbuat untuk mencapai nilai-nilai itu, yakni keutamaan-keutamaan atau virtus-virtutis. Ya. Tuh, ini maaf, ini salah ketik nih ya. Nah, inilah nilai dari nilai-nilai ini ada keutamaan-keutamaan. Nah, itu dari keutamaan tadi dari adat istiadat setempat maupun dari nama pelindung sekolah atau profil pelajar Pancasila. Salah satu profil pelajar Pancasila juga digunakan, yakni bernalar kritis, itu kan sama dengan nilai yang pertama. Itu bisa masuk, semuanya bisa masuk. Ya, lanjut ya, Bapak Ibu, Suster. Ini salah satu contoh, langsung kepada contoh. Contoh nilai Don Bosco, Yayasan Don Bosco, yakni bernalar kritis. Keutamaannya adalah rasional, ya kan ada di salah satu keutamaan dari Don Bosco yang diangkat adalah rasional. Tadi kita mengatakan bahwa rasional itu dalam bahasa lokal kita pakai habonaron dobona, yakni bertindak secara tepat. Kalau berbahasa pelajar, ya bahasa pendidikan berarti salah satu indikator atau capaiannya soal rasional, yakni pembelajar mampu berguru pada nasihat orang tua yang lebih tua. Atau pembelajar mampu bertindak secara tepat. Saya lebih suka menggunakan kata pembelajar ketimbang kata siswa, karena pembelajar itu lebih mengangkat kepada asal muasal kata disiplin. Kalau disiplin itu kan aslinya itu berasal dari bahasa Latin. Artinya discipulus, dari bahasa discipulus artinya murid. Jadi yang menjadi murid itu semua orang itu murid. Kita menjalani panggilan untuk kemuridan. Jadi guru itu juga murid dan perlu terus-menerus belajar. Karena guru yang pertama kali untuk ketika pembelajar mampu berguru pada nasihat orang yang lebih tua, berarti guru mampu berguru pada nasihat orang yang lebih tua. Guru mampu bertindak secara tepat. Makanya saya lebih suka pakai kata pembelajar. Pembelajar mampu bertindak secara tepat. Atau pembelajar mampu berpikir dan berbicara. Pembelajar mampu mengolah informasi untuk mencari solusi. Lah, critical thinking sama dan computational thinking itu bisa masuk di sini. Ketika kita bilang computational thinking dalam pembelajaran abad 21, pembelajaran abad 21, tidak serta-merta kita jatuh pada
alat-alat sarana prasarana digital, tetapi pengolahan informasi dalam era sekarang itu kan informasi diperoleh secara cepat dan kita perlu cara untuk mengolahnya. Kalau bahasa komputernya itu if then else-nya harus selaras untuk mencari solusi. Ini salah satu pembahasan bagaimana dibahasakan secara pendidikan. Lalu misalnya adaptif, tadi dalam daya karo itu sangat dekat dengan sopan santun. Saya masukkan sopan santun di dalam keutamaan ini, nalar. Yakni menyimpan perkara dalam hati, ini keutamaannya Bunda Maria, Bunda Mulia tadi. Bisa kita masukkan dalam indikator capaian. Pembelajar mampu merefleksikan pengalaman belajar. Lanjut lagi, ini bisa keutamaan ini nanti bisa banyak Bapak Ibu. Banyak, tetapi bukan banyaknya yang kita cari, tetapi kualitasnya ya, semakin mendalam. Lalu misalnya kerjasama, gotong royong, atau Marsya Dapari, atau Mangarumpia, atau Siwalus Jabu tadi dalam bahasa Karo. Lalu tiap proyek terdiri dari 8 pembelajar atau 8 kelompok, misalnya membuat kelompok kecil 8 kelompok, nanti disampaikan kenapa ketika ini kok 8 seperti yang disampaikan Pak Heri tadi. Lalu gotong royong, pembelajar mampu menerapkan hurjabius atau musyawarah untuk mufakat. Atau dalam bahasa tadi Pak Januar Purba mungkin di tebing tinggi ada bahasa-bahasa khusus untuk ini, Karo punya bahasa khusus. Ya. Lalu kreatif, bagaimana 1 bulan sekali, misalnya capaiannya 1 bulan sekali pembelajar membuat tulisan fiksi maupun ilmiah. Pembelajar ya, berarti guru juga bisa menggunakan ini sebagai sarana untuk belajar secara kreatif. Ini banyak sekali, nanti indikator-indikator bisa dicari, lalu dikembangkan, dan kita ajarkan selama 3 tahun pendidikan SMP ini. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum berlanjut. Kira-kira semakin tampak dan semakin jelaskah bagaimana kita mendamaikan, mengharmonisasikan nilai dari Don Bosco, keutamaan-keutamaan para pelindung kongregasi, keutamaan lokal setempat kita, dan dijadikan sebagai indikator-indikator capaian pembelajar. Mas Hendy, tolong di-share ulang Mas gambarnya tadi. Oh, di-share ulang, Dir. Kayaknya ini perlu ditanyakan dengan kalimat saya yang sederhana. Ya. Mas Hendy, ini yang nalar ini nilai ya Mas? Oh, itu nilainya Don Bosco. Ini nilai Don Bosco, berarti nilai-nilainya ada banyak ya? Enggak, ada 3, hanya ada 3. Ya, ada nilai-nilai Don Bosco itu. Lalu yang di warna pink-pink ini kan keutamaan untuk mencapai nilai-nilai itu, Mas? Betul. Nah, jadi ini keutamaan-keutamaan yang dalam lingkaran pink ini, keutamaan itu berarti ini kata kerja ya ini ya? Ya. Jadi kan sopan santun dan lain-lain itu, habonaro, bona itu kan perilaku keutamaan untuk agar sampai kepada nalar. Nalar kritis. Gitu. Lalu yang putih kecil-kecil ini kan praktek kesehariannya di sekolah ya, Mas? Ya, betul ya. Apa? Jadi yang putih-putih ini praktek keseharian. Tadi yang dikatakan bahasa pendidikan tadi yang di putih-putih ini, toh Mas? Ya benar kok, maaf ya. Ya betul. Yang bahasa pendidikannya yang putih ini. Nah, tadi Suster Theodorin, Bu Poma tadi, dan lain-lain, Bu Indri, dan segala macam tadi, nilai-nilai yang sudah disebutkan tadi dibahasakan ke bahasa pendidikan yang menunjukkan kalau orang membaca itu, untuk mencapai kenalar itu dalam perilaku sehari-hari seperti ini, keutamaannya adalah sopan santun kalau lewatnya agar nanti mengapa harus sopan santun, nalarnya seperti ini. Kira-kira begitu. Ya. Saya bertanya dengan bahasa bodoh aja. Iya. Ya. Jelas, semakin jelas. Jadi close screen ya.
kurang lebihnya seperti itu yang tadi dijelaskan Berwarto. Ada nilai inti kongregasi, bukan kongregasi ya, Yayasan Don Bosco. Lalu ada keutamaan itu bisa dari keutamaan bisa beda ya Pak Endi, tiap sekolah. Keutamaan akan berbeda-beda di masing-masing tempat akan berbeda-beda. Nanti maka dari itu nanti KTSP ya, KTSP rasa lokalnya itu sangat dapat. Karena sesuai dengan kearifan lokal budaya yang mau diambil. Dan pastinya tidak tidak menjauhkan kita dari profil pelajar Pancasila, itu justru makin mendekatkan dari profil pelajar Pancasila dan identitas kita sebagai sekolah-sekolah yang dinaungi Yayasan Don Bosco. Ya, begitu. Oke. Ya, kita semakin nampak dan jelas ya, Ibu, Bapak. Ini nanti kalau kita mau melanjutkan menjadi kurikulum seperti apa dan menjadi budaya sekolah itu seperti apa, nanti kita bicarakan di FGD yang kedua. Maka dari itu yang pertama, kita FGD ini 10 hari ke depan Bapak Ibu silahkan membuat naskah akademik. Mungkin di-share ke Pak Endi, mungkin yang gambar tadi di-share ke kolom chat ini bisa. Siap. Ya, nanti saya share di kolom chat supaya kita pelajari bersama biar Suster Cordia semakin mantap. Ya. Ada gambaran itu. Ya. Oke, saya kira sangat jelas sekali alurnya, langkahnya. Ya, dari saya cukup dulu ya, Suster Cordia. Terima kasih. Terima kasih. Lanjutkan, Pak. Mas Endi sudah cukup jelas penjelasannya, dipertegas oleh Bruder lagi. Haraplah Bapak dan Ibu semakin memahami untuk kedepannya nanti sudah lebih sempurna pekerjaan kita. Masihkah ada dari Pak Heri? Sedikit saja, Suster. Semua sudah dijelaskan Bruder Warto dan Mas Endi. Ya. Tetapi saya masih percaya kok kalau ada kebingungan-kebingungan. Iya. Dengan penuh, Masih. Ya, feeling kita sebagai seorang guru itu kan 11 tahun saya menjadi guru, kemudian insaf. Nah, benar, maka saya share di kolom chat contoh naskah akademik sekolah penggerak. Silakan di situ dipelajari bagaimanakah naskah akademik itu, kemudian contoh naskah akademik program Luber yang kami buat itu sudah saya share juga. Kemudian silakan membaca Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, Permendikbud, atau nanti saya share sekalian deh biar itu. Iya. Ya. Saya kira sudah cukup untuk dari saya bahwa kejutan-kejutan itu semakin banyak di setiap sekolah dan sudah dijelaskan Mas Endi dan Bruder Warto yang harus dikerjakan di 10 hari ke depan apa. Saya sudah men-share naskah akademiknya. Itu contoh-contoh naskah akademik. Bapak, Ibu, Suster semuanya bisa cari di internet contoh naskah akademik itu seperti apa. Gitu. Cukup, Suster. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Heri. Kita lanjutkan 2 sekolah lagi. Kita beri kesempatan kepada SMP Budi Murni Pintu Angin. Mari Pak, silahkan. Kosong, udah makan dia? Sepertinya tidak. Susah jaringan dari sana, Suster. Oh, kalau gitu kita ganti, kita ke SMP Santo Sapirius 1, Kabanjahe. Ya, silahkan Bu. Selamat siang, Suster Cordia yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sekarang sudah mau pukul 12:30, Suster. Tapi kita tetap semangat. Semangat. Dan terima kasih harus juga semangat ya. Ya, Suster Margareta, Pak Sitohang yang tetap sabar untuk mendampingi kami. Dan terkhusus
para narasumber kami yang telah banyak memberikan masukan-masukan. Karena selama ini Pak, saya sebenarnya sangat rajin untuk menonton Zoom setiap kelompok. Tapi semakin saya tonton, semakin ciut hati saya Pak, karena sepertinya jauh saya ketertinggalan dari sekolah-sekolah yang lain begitu Pak. Jadi kami SMP Santo Sapirus 1 Kabanjahe sungguh-sungguh mohon bimbingan dari Bapak para narasumber, karena bagaimana metode naskah akademik itu pada dasarnya tadi kan belum tahu mau dikemanakan nanti nilai-nilai inti sekolah ini, dan bagaimana bentuk naskah akademik itu kami masih bingung Pak di sini dengan tim pengembang kurikulum kami. Jadi terima kasih banyak Pak Heri telah mengirimkan contoh artinya naskah akademik yang dikirimkan lewat chattingan. Jadi di sini kami share screen dari yang sudah kami rapatkan, sudah kami kerjakan secara bersama-sama dengan tim pengembang kurikulum di sekolah kita. Ya, langkah-langkah penggalian Korvelu SMP Santo Sapirus 1 Kabanjahe. Walaupun tadi Bapak Bruder tadi mengatakan bahwa tidak usah lagi kita mengulang-mengulang, tapi kami di sini Pak Bruder tetap mengulang, karena pada FGD 1 pertama kami belum menggali sejarah sekolah kita. Jadi di sini kami utarakan kembali. Jadi sebelum menggali nilai-nilai sejarah, maka kami buat rapat, maka kami membentuk tim pengembang kurikulum yang terdiri dari, yang pertama, tim penggali sejarah berdirinya sekolah, yang kedua, tim mencari nilai-nilai budaya lokal, yang ketiga, tim penggali spiritualitas Santo Pelindung dan penggali nilai inti-inti sekolah, baru tim pembuat misi dan visi sekolah. Ada sejarah sekolah. Sejarah SMP Santo Sapirus 1 Kabanjahe pada tanggal 21 Juli 1951 di Jalan Kartini oleh Pastor Maximus Branch dan Bapak Paulus Ginting atau yang dipanggil dengan PS Ginting mendirikan sebuah sekolah SMP Sin Sapirius, dan sekolah tersebut pertama sekali itu bertempat di gedung gereja Katolik Jalan Kartini. Pastor yang berperan pertama kali itu adalah Pastor Branch yang dibantu oleh Bapak Raja Kutana Setepu. Jadi pada saat sekolah kita ini berdiri, setelah kami wawancara dengan beberapa mantan kepala sekolah kita, maka pertama sekali sekolah kita ini berdiri di dalam gereja, di lokalnya di dalam gereja, itulah pertama sekali, dan gurunya masih 5 orang. Seturut dengan perkembangan penyelenggaraan itu diurusi oleh Bapak Paulus Surun Ginting, dan pada tahun itu ada asrama untuk menampung anak-anak yang berasal dari kampung. Dan pada saat itu hanya ada satu sekolah negeri dan gereja GBKP yang ada di kota Kabanjahe ini. Beberapa tahun kemudian, Pastor Lisi menggantikan Pastor Branch untuk mendukung kemajuan sekolah SMP Sin Sapirius Kabanjahe. Jumlah siswa yang pertama sekali yaitu ada 150 orang, terdiri dari 3 kelas. Kepala sekolah yang pertama Raja Kutana Setepu, kepala sekolah yang kedua Salim Ginting, dan kepala sekolah yang ketiga itu Robertus Kolam Depari yang merupakan siswa pertama SMP Sin Sapirius dan merupakan kepala sekolah pertama di SMP Santo Sapirius 1 Kabanjahe setelah terjadi pemekaran dengan SMP Santo Sapirus 2 Kabanjahe.
pada masa pemimpinan Robertus Colam de Paris, sekolah ini mengalami perkembangan yang pesat, sehingga harus dibangun gedung baru di Jalan Katepul nomor 2, Kelurahan Gunung Negeri, Kabanjahe. Dan seperti yang dituturkan SMP Santo Sapiens II tadi, bahwa SMP Santo Sapiens II itu tetap di Jalan Kartini, dan SMP Santo Sapiens II berpindah ke Jalan Katepul, yaitu Kelurahan Gunung Negeri, Kabanjahe. Sumber siswa pada saat itu terdiri dari beberapa suku Karo, suku Toba, suku Sibalungun, Pak-Pak, dan suku Tionghoa. Pada umumnya, ekonomi orang tua pada saat itu adalah menengah ke atas yang terdiri dari anak pejabat, anak pengusaha, dan petani berdasi. Nah, jadi pada saat sekolah kita ini berdiri atau pada tahun 1988, di mana pemekaran antara SMP 1, SMP Santo Sapiens 1, dan SMP Santo Sapiens 2, siswa-siswa di Sapiens 1 ini itu rata-rata kalangan menengah ke atas. Jadi setelah kami adakan wawancara dengan Bapak Robertus Colam de Paris ini, yang pada saat pimpinan Bapak ini, di bawah kepemimpinan Bapak ini, sekolah kita ini yang berkembang pesat, apa saja yang melatar belakangi sekolah kita ini dulu sungguh-sungguh diminati, itu ya hasil wawancara kami. Jadi Pak Robertus mengatakan bahwa yang pertama adalah disiplin, yang kedua kerjasama yang baik antara tenaga kependidikan dan tenaga pendidik, yang ketiga guru-guru semua bagus, disiplin, dan segan dan taat kepada kepala sekolah. Itulah penuturan mantan kepala sekolah, di mana sekolah kita ini benar-benar berjaya. Dan setelah sayalah kepala sekolah yang ke-8. Dari kepala sekolah pertama sampai ke-8, sekolah ini terjadi naik turun, artinya jatuh bangun. Di antara jatuh bangun, jadi itulah yang mau kami gali. Di saat turun, kenapa turun siswa? Di saat siswa melonjak, apa yang membuat sekolah kita ini diminati? Dan pada saat berkurang siswanya, apa yang membuat siswa berkurang? Itu yang kami telusuri sekalian untuk menggali core value atau nilai budaya di sekolah kita. Jadi nilai budaya sekolah yang kami hubungkan dengan budaya Konsolingrat. Yang pertama, sistem religi atau upacara keagamaan. Setiap kegiatan diawali dan diakhiri dengan doa, mengadakan renungan singkat di lapangan di pagi hari sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar. Sekolah juga mengadakan misa rutin sekali sebulan, doa Angelus pada pukul 12 WIB secara serentak, merayakan hari raya besar gereja seperti Paskah dan Natal, memperingati hari raya Santo Pelindung Sekolah, berdoa Rosario dan Bulan Maria, dan melaksanakan retreat bagi siswa dan guru sekali setahun. Yang kedua, sistem dan organisasi kemasyarakatan. Budaya daerah yang kami terapkan di sekolah yaitu budaya pesta kerja tahun. Budaya pesta kerja tahun, pada pesta kerja tahun masyarakat saling mengunjungi dan saling berbagi makanan. Dari budaya kerja tahun ini, kami menerapkan budaya saling berbagi di sekolah. Apabila ada siswa yang kesulitan dalam hal finansial, sehingga menyebabkan siswa merasa minder dalam mengikuti pelajaran, maka pihak sekolah melaksanakan pendekatan khusus kepada siswa dan orang tua untuk memberikan solusi terhadap masalah tersebut. Contohnya, siswa diberi bantuan dalam hal pembayaran uang sekolah. Hal berikutnya, pihak sekolah mengadakan visit home bagi siswa yang sering tidak hadir ke sekolah, tidak mengerjakan tugas, dan masalah kepribadian anak. Selain daripada itu, sekolah juga mengadakan kunjungan sosial. Contohnya, mengunjungi siswa yang sakit, melayat orang tua siswa yang meninggal. Pihak sekolah memberikan sugesti kepada warga sekolah untuk memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu atau terkena bencana. Jadi di sini, jika ada sesuatu kena kepada siswa kita, ada bencana alam, bencana contohnya rumah kebakaran atau orang tua yang sakit keras, maka kami buat sugesti kepada siswa kita, artinya bagaimana saling berbagi. Maka dengan sugesti atau pengarahan kepada siswa itu, maka anak-anak artinya rela untuk membantu teman-temannya. Jadi pesta budaya kerja tahun itu, itulah yang kami terapkan di sekolah.
Yang ketiga, pengetahuan. Masyarakat Karo pada umumnya memiliki ciri khas makanan seperti terites, tasak telu, cimpa. Dan orang Karo pada umumnya mampu meracik obat sendiri. Misalnya param, minyak. Nah, jadi kalau orang Karo capek dari ladang atau capek bekerja itu jarang mempergunakan obat herbal atau obat kimia. Yang sering dipergunakan itu obat tradisional, buatan sendiri. Nah, disitulah pengetahuan masyarakat Karo itu. Yang ketiga, sistem mata pencaharian. Mata pencaharian atau pekerjaan orang tua siswa kita adalah petani, pedagang, PNS, supir, dan mayoritas orang tua siswa adalah petani. Tetapi petani pada saat sekarang itu Pak jauh berbeda dengan petani pada saat yang kami wawancarai tadi mantan kepala sekolah kita yaitu Pak RK Depari. Kalau pada saat Bapak itu petani di Tanah Karo ini memang benar-benar petani berdasi, di mana masih banyak jeruk, kentang diekspor, sayur-sayur diekspor. Sementara pada saat ini hasil pertanian kita sudah jarang diekspor, hanya dikirim antara daerah. Nah, jadi keadaan siswa kita pada saat ini yaitu menengah ke bawah. Jadi itulah yang sekarang kami mau teliti, kenapa anak-anak pejabat daerah pada saat sekarang tidak datang lagi ke sekolah kita. Sementara dulu anak pejabat daerah, anak bupati katanya ke sekolah kita ini semua perdatangan. Kenapa pada saat ini tidak? Itulah sekarang yang lagi kami artinya teliti. Maka kami sungguh berterima kasih dengan adanya POP ini, dengan adanya POP daring. Dan sebagian kecil siswa diajar oleh orang hari besar diadakan lomba berbagai macam seni, seperti seni tari, seni suara, dan seni musik. Atau di Tanah Karo ini ada gendang guru-guru aron. Nah, jadi gendang guru-guru aron ini disitulah para pemuda-pemudi artinya mempertontonkan kebolehannya dengan seni tari, dengan seni suara, atau seni musik. Sering juga di sekolah kita mengikuti perlombaan seni yang diadakan oleh pemerintah setempat, contohnya pada saat Hari Jadi Tanah Karo, Pesta Bunga dan Buah, Hari Kemerdekaan RI, sekolah kita terus ikut dalam artinya berperan serta untuk mengirimkan duta-duta dari sekolah kita untuk mengikuti pertandingan itu. Di samping itu, sekolah kita juga sering membuat pentas seni antar kelas untuk mendapatkan bibit-bibit yang bisa dikirim seandainya ada pertandingan-pertandingan di luar sekolah kita. Motto yang kami pergunakan di sekolah kita itu Mela Mulih Adila Maba Ulih. Karena dari dulu orang-orang tua orang Karo jika ada anaknya merantau keluar daerah, maka pesannya, "Nakku, adi berangkat ke merantau, ingat sumpah kalak perburu, Mela Mulih Adila Maba Ulih." Jadi ini kami terapkan di sekolah kita, artinya budaya kerja keras dan disiplin tinggi dari daerah Karo dengan slogan Mela Mulih Adila Maba Ulih. Artinya setiap melakukan pekerjaan harus membuahkan hasil. Begitu juga dengan siswa kita, datang dari rumah dengan tangan kosong, maka harapan kami jika siswa kita berangkat dari sekolah untuk pulang ke rumah, siswa kita membawa pengetahuan, membawa karakter yang bagus, dan membawa disiplin yang tinggi, sehingga bisa diterapkan di tempat mereka. Spiritualitas Santo Pelindung dan penggali nilai-nilai inti sekolah. Nilai Santo Pelindung, yaitu Santo Franciscus Xaverius, yaitu kelembutan, kemurahan hati, kerja keras, melayani, mendengarkan keluhan-keluhan, dan kerendahan hati.
perhatian yang penuh. Nilai-nilai inti sekolah kita setelah kami telusuri mulai dari sejarah sekolah kita, mulai dari wawancara kami dengan orang tua dan siswa, jadi ada kami buat angket hal-hal apa yang disukai dari SMP Santo Sapirus 1 Kabanjahe, maka sebagian besar anak-anak kita menjawab dengan fasilitas dan lingkungan sekolah nyaman, bersih, dan luas. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, guru mengajar dengan ramah sehingga siswa lebih semangat untuk belajar. Itulah hasil yang kami buat angket kepada siswa, dan kami buat lagi angket untuk orang tua, pertimbangan orang tua menyekolahkan anak-anaknya di SMP Santo Sapirus 1 Kabanjahe, maka ada yang sebagian yang artinya dekat lingkungan sekolah ini membuat dekat dengan rumah. Yang kedua, mutu pendidikan yang baik. Yang ketiga, disiplin yang baik. Yang keempat, bimbingan dari guru yang bagus. Yang kelima, suasana sekolah yang tenang. Jadi dari nilai-nilai yang kami dapat dari budaya daerah kita, dari karakter atau keutamaan Santo Pelindung kita, Santo Fransiskus Saperius, maka nilai inti sekolah yang kami rangkumkan adalah yang pertama disiplin, yang kedua kerjasama, yang ketiga rendah hati, yang keempat peduli, yang kelima sopan santun, dan yang keenam kejujuran. Jadi disiplin, di mana disiplin ini siswa harus datang tepat waktu, pakaian siswa harus sesuai dengan peraturan sekolah, tugas-tugas harus sudah siap. Jadi di sini Pak saya bercerita dulu sedikit. Peralihan waktu daring setelah tatap muka, maka siswa kita pada saat pertama-tama masuk sekolah, minggu-minggu pertama, minggu kedua, tugas siswa hampir 50% tidak siap. Tapi setelah kami buat pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik tertentu untuk mendisiplinkan siswa ini kembali, maka sekarang Pak siswa kita yang tidak siap tugas hanya 3 atau 5 orang lagi. Jadi di sini adanya kerjasama antara tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Kemudian rendah hati. Rendah hati ini kami sungguh-sungguh kami tanamkan kepada siswa kita, di mana antara siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu terjadi seperti saudara begitu. Tidak ada yang menggurui, tidak ada yang merasa dirinya paling hebat, tidak ada yang merasa dirinya paling rendah begitu. Jadi artinya kebersamaan siswa itu pun kami tanamkan juga bagaimana kami membentuk kebersamaan antara guru dan tenaga kependidikan di sekolah ini. Peduli. Jadi peduli ini pun siswa ini kami terapkan, artinya bagaimana kebersihan di dalam kelas. Kami mulai dari hal-hal sekecil-kecilnya, sampah. Satu sampah pun artinya siswa ini melihat sampah di depan sekolah, maka kami suruh atau pertama-tama dulu dari hal-hal sekecil-kecilnya dulu siswa ini, maka dikutip sampah atau dilihat kelas kotor disapu untuk membentuk kepedulian siswa. Begitu juga dengan teman-teman. Kalau ada seperti yang saya utarakan tadi depan, ada teman-teman yang kemalangan, maka artinya hati siswa ini kami sentuh supaya peduli dengan teman-teman yang kemalangan atau sakit begitu Pak. Kemudian sopan santun. Sopan santun ini kami rangkaikan dengan filsafat orang Karo. Kata orang Karo, meseh ngerana. Itu, meseh ngerana. Bagaimana katanya meseh ngerana ini? Artinya kalau ditanya kuja kami, kalau dibilang keladang, itu bukan meseh. Tapi kalau berbicara dengan perempuan atau laki-laki, kalau memang bapak, keladang Pak, keladang Pi. Jadi ada kata meseh, itu artinya sopan santun. Jadi kata meseh ini itu setiap hari kami gaungkan kepada anak-anak. Jadi bagaimana kita sopan dalam berbicara, santun dalam berpakaian, itu terus kami gaungkan kepada anak-anak supaya menjadi budaya di sekolah kita. Kejujuran. Kejujuran ini juga kami mulai dari hal sekecil-kecilnya.
jika ada siswa mendapat uang berapapun itu, maka uang itu dikembalikan kepada wali kelas atau kepada guru BK. Dan kami akan mengumumkan di lapangan, dan yang mendapat uang ini akan kami kasih apresiasi di depan teman-temannya. Jadi dengan ini, maka yang lain ikut. Artinya apapun yang didapat, yang bukan milik mereka, mereka akan mengembalikan kepada sekolah. Itulah nilai-nilai kejujuran, salah satu nilai kejujuran yang kami tanamkan di sekolah kita. Jadi setiap pagi sebelum masuk, sebelum renungan, maka guru-guru, siswa, semua ikut berbaris di lapangan, dan kami secara bergantian memberikan pengarahan kepada anak-anak untuk menerapkan nilai-nilai inti sekolah ini. Jadi visi misi sekolah, visi yaitu SMP Santo Sapirus I Kabanjahe membentuk manusia yang beriman, cerdas, berkarakter, terampil, terbuka pada perubahan zaman, dan memiliki semangat cinta kasih dan berwawasan lingkungan. Artinya di sini Pak, kami pun memang belum paham sekali untuk membuat visi ini. Jika memang visi kami ini nanti tidak sesuai, kami juga mohon kritikan dari Bapak narasumber. Misi yang pertama, meningkatkan penghayatan iman dan rasa syukur atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Yang kedua, menumbuh kembangkan potensi bakat minat peserta didik melalui kegiatan kelompok bidang studi dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan pengalaman budaya kasih pada warga sekolah. Yang kelima, menanamkan nilai-nilai norma budi pekerti dan menghargai perbedaan budi pekerti dan menghargai perbedaan. Yang ketujuh, mengembangkan lingkungan sekolah yang sehat, rapi, bersih, aman, dan nyaman. 8, menumbuhkan kedisiplinan dan rasa kekeluargaan dan semangat religius dan dari seluruh warga sekolah. 9, mewujudkan siswa yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi masa depannya. Hanya inilah Pak yang bisa kami utarakan pada saat ini, hasil penemuan kami semua, tim pengembang, beserta guru-guru yang ada di sekolah kita. Kami mohon saran dan kritikan dari Bapak narasumber untuk lebih membangun sekolah kita. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sebayang. Langsung saja ya Bruder ditanggapi dan diberikan pencerahan kembali kepada sekolah kita ini. Masih satu toh? Atau terakhir ini yang terakhir Bruder? Iya. oh sudah terakhir ya? Ya Bruder, karena yang tadi tidak ada sinyal. Sekolah Oh satu iya, lagi. iya. Oke. Nah ini Ibu Sehukur ini juga luar biasa, dari tadi sudah banyak menyampaikan senada dengan yang pertama tadi, sudah bagus. Lalu tinggal dibahasakan ke bahasa akademis saja. Lalu tadi terkait dengan latar belakang orang Batak Karo yang bisa meramu obat sendiri, ini kan kreativitas yang sangat tinggi. Nah, berarti orang-orang atau murid-murid dari sekolah Ibu ini kan punya bakat kreativitas yang sangat tinggi. Nah, ini kan jangan sampai bakat bawaan dari nenek moyang ini punah atau hilang. Nah, itu yang saya kira harus dikembangkan. Dugaan saya orang-orang kreatif ini kalau ketemu alat yang teknologinya tinggi pun juga akan kreatif, karena memang pada dasarnya cara berpikirnya soal meramu, soal mencari ini dan itu, nanti ketemunya apa, ini kan nggak mudah seperti itu. Dan itu bukan dilaborat kan membuatnya. Nah, membuatnya alamiah, pengalaman, perbandingan daun ini berapa helai dan itu berapa helai, lalu umbi ini berapa banyaknya, itu kan feeling-feeling itu sangat bagus dikembangkan. Lalu tadi terkait juga semangat-semangat apa tadi yang gotong royong dari budaya kerja tahun atau apa tadi ya? Ya, kerja tahun tadi. Nah, itu juga bagus, bentuk-bentuk
bentuk-bentuk usaha yang dilakukan di sekolah, bahasa akademisnya, bahasa sekolahnya, bahasa pendidikannya, ya memang harus bentuknya konkret. Tadi kan kalau ada anak yang uang sekolahnya ada kesulitan, nah itu apakah mungkin enggak, walaupun mereka itu orang tidak punya, tapi dilatih untuk belajar melepas sebagian harta miliknya, dan itu diorganisir, misalnya sebulan sekali ada dana, nama sekolah tadi apa Bu? SMP Sin 1 Kabanjahe, Bruder. Santo Saverius. Ya, Santo Saverius 1 Kabanjahe. Saverius Care misalnya seperti itu. Nah, itu setiap bulan, misalnya tanggal 7 atau tanggal 1 ada kolekte yang dananya khusus nanti digunakan untuk dana sosial. Nah, dana sosial itu batasannya ada orang tua siswa meninggal. Begitu, itu yang berlaku untuk umum. Sehingga nanti ketika ada orang tua siswa meninggal, sekolah itu dan anak-anak itu unjuk diri tampil di sana. Lalu kan ini bentuk-bentuk apa ya, keterlibatan sosial yang bisa dibangun bersama-sama. Lalu pada saat penerimaan rapot, baik itu tengah semester maupun akhir tahun, barangkali ada anak yang kesulitan uang, misalnya batas maksimal bantuannya misalnya mampu 1 juta. Nah, dibantu 1 juta, lalu ibu harus bayar berapa gitu. Tapi itu dengan kriteria-kriteria tertentu ya, seperti itu, agar terkait gotong royong itu ada sistemnya. Maksud saya seperti itu. Tidak hanya di angan-angan di gurunya, sistem itu harus muncul di narasi akademisnya, Bu. Bentuk gotong royongnya itu. Mau diberi nama Saverian Care atau apa ya, terserahlah itu nanti mana yang menarik, atau pakai bahasa Batak yang khas, yang bentuknya itu atau kerja tahun care atau apa, terserah, itu kan bentuk gotong royong bareng-bareng. Nah itu silakan dibuat, termasuk yang lain-lain. Bagi anak-anak yang tadi saya di awal tadi saya komentar ke sekolahnya Bu Elni tadi, bagaimana anak-anak yang minder itu kurikulumnya juga muncul. Ada kegiatan yang direncanakan untuk membongkar mental perasaan anak minder itu. Itu harus ada muncul di kegiatan sekolah, mau dituangkan dalam kegiatan ekstra, kalau di dalam intra, Bapak Ibu guru bagaimana ketika akan membangun rasa percaya diri anak yang tadi disampaikan berkali-kali menjadi sebuah keprihatinan. Lalu terkait dari Saverian Ibu Seukur tadi, latar belakang orang tua itu petani, tapi dulu petani berdasi bisa ekspor, ya sekarang tidak ekspor pun ya nggak apa-apa, yang penting petaninya itu masih bisa apa ya, membangun rasa percaya diri pada anak-anak juga. Lalu kehilangan segmen pasar, yang dulu anak-anak pejabat banyak yang menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah ini. Dan ini mungkin apakah yang berubah itu orientasi hidup orang itu yang berubah, masyarakat yang berubah orientasinya, harapan-harapan terhadap anak-anaknya, lalu sekolah tidak lagi mungkin ya sekolah tidak lagi mampu menjawab harapan-harapan dari orang-orang tertentu, dalam hal ini para pejabat. Saya setuju Ibu tadi mau meneliti, mau mencari pokok masalahnya apa. Mereka itu tidak lagi menyekolahkan anak-anaknya di tempat Ibu. Ini menarik juga, karena kehilangan segmen pasar ini kan rugi, dan mereka para pejabat ini kan sangat penting. Itu aja Bu komentar saya. Jadi yang nilai-nilai tadi sampai masuk ke kegiatan sekolah bisa ditelusuri ya Bu ya. Programnya apa, kegiatannya apa. Itu nanti Pak Heri sama Pak Heri yang lebih paham terkait kurikulum itu. Tapi saya pesan besarnya seperti itu. Terkait visi yang Ibu tadi seukur bingung, visinya gimana? Nah, ini Mas Hendi nanti akan menjelaskan bahwa visi itu sebuah jembatan penghubung antara nilai dan keutamaan dan di kurikulumnya. Nanti Pak Hendi bisa menjelaskan kerangka letak visi misi itu di mana toh?
jembatan ya, jembatan ini bagus kuat ya akan sampai, kalau enggak ya enggak sampai gitu. Kira-kira begitu. Begitu aja. Dan saya minta maaf nanti jam 1 ini saya harus ada pertemuan dengan pengurus yayasan, saya tidak bisa ikut penutupan ya, Suster ya. Ya, baik, Bruder. Nah, saya pamit sekarang karena saya akan rapat. Terima kasih atas perjumpaan ini, Provisiat, untuk teman-teman di ruang virtual ini. Saya senang sekali, Bapak, Ibu, Suster semuanya sudah menyampaikan dengan sangat jelas apa yang akan dilakukan dan bagaimananya masih harus dimatangkan. Itu. Terima kasih sekali lagi. Saya ikut bangga, ikut mantap dalam proses ini. Terima kasih, Suster, Bapak Ibu semua. Terima kasih, Saya Bruder. mohon izin ya. Terima kasih, Bruder. Terima kasih, Bruder. Bruder. Terima Sampai kasih, jumpa Bruder. nanti, Bruder. Terima kasih, Bruder. Ya, sama-sama. Sukses semua. Baik, Bruder. Kita lanjutkan ke Pak Hendi atau Pak Heri. Ya, saya lanjutkan Nah, dulu. Hendi. Ya, Setelah mendengar penuturan dan kisah dari Bu Sehukur tadi ya Bu, terima kasih banyak. Nampaknya 25 tahun atau 30 tahun lagi kita akan melihat ada para peneliti, para ahli, lalu para ilmuwan, kalau bisa juga Menteri Pertanian dari SMP Xaverius 1 Kabanjai. Amin, Pak, amin, amin. Luar biasa, Bu. Ibu ketekunan mengikuti seluruh proses. Apa ya, saya tadi sangat terharu ketika Ibu berkata, Ibu berkisah, saya mengikuti seluruh proses dengan mengikuti Zoom dari awal sampai akhir ini, dan Ibu menghasilkan gambaran semacam cetak biru yang belum tertuang dalam naskah akademik. Ini hal yang luar biasa, dan saya yakin ke depannya Ibu fokus saja, Bu. Menurut saya ya, Bu, menurut saya pribadi nanti akan dibantu Pak Heri, karena Ibu tadi sudah menemukan soal ilmu pengetahuan, fokus di ilmu pengetahuan dan mata pencaharian tentang pertanian. Geluti agroindustri, Bu. Geluti agroindustri, lalu bagaimana itu menjadi kurikulum agroindustri nanti akan dibantu oleh Pak Heri ketika Ibu membuat naskah akademik fokus di sana. Harapan orang tua ini kita gali, lalu nilai-nilai pertanian masyarakat Batak Karo ini kita gali keutamaan-keutamaannya, dan saya kok yakin sama seperti para nelayan-nelayan di Rembang Pati Juwana itu yang jadi miliarder saat menjadi nelayan, kita juga bisa kok, Bu. Bisa jadi anak-anak kita menjadi miliarder atau jadi ilmuwan atau jadi menteri pertanian ketika fokus ini kita garap betul-betul. Ya, De, yakin ya, De ya? Yakin, Pak, yakin. Ya. Ya. Luar biasa. Ya. Kalau dari saya, keyakinan itu perlu kita tekniskan, Bu. Ya, bahasa teknis itu nanti kita akan dibantu sama Pak Heri. Yang jelas, pada kesempatan FGD ini, kita gali lebih dalam. Kita gali lebih dalam naskah akademik, lanjutkan penelitian dan observasi Ibu bersama guru-guru, itu hal yang luar biasa, kita lanjutkan dan kita fokus di sana ya, Bu. Saya tawarkan Ibu untuk fokus di sana, karena dalam pertanian itu juga ada sistem penalaran, sistem cinta kasih, lalu juga ada nilai-nilai berimannya. Ya, kita bisa fokus di sini untuk menggarap ini menjadi daya tawar di masyarakat di sekitar SMP 1 Santo Xaverius. Gitu, Xaverius 1. Kurang lebihnya seperti itu, Ibu. Untuk naskah akademik saya share sekalian ya. Kita akan mendetailkan lagi soal ini nanti, Bapak, Ibu semua. Yang pertama, ini sudah kita lakukan bersama, bertolak dari kehidupan nyata sekolah. Kita menemukan nilai-nilai inti dan keutamaan-keutamaan di sini. Lalu berbasis masyarakat, masuk dalam 7 unsur kebudayaan. Di tempat draft modul keempat,
kan saya meminta untuk kita fokus di 1-2 nilai untuk kita gali. Nanti kita bisa baca-baca lagi draft modul 4 pendekatan budaya. Lalu yang keempat, bersumber pada kebutuhan anak, kontekstual ruang dan waktu, abad pembelajaran abad 21, minat bakat, perkembangan psikologis dan kultural, berdasarkan dari pengalaman kurikulum sebelumnya. Ya, kita mau mengembangkan atau mendesain ulang. Ini 5 hal pokok ini akan kita buat selama 10 hari ke depan. Itu menjadi sebuah naskah akademik, contohnya sudah dikirim Pak Heri, dan lagi-lagi itu contoh ya Pak, Ibu, Suster, itu contoh, bukan acuan pokok. Ya, selama ini kita sudah terpasung dengan form-form dan tabel-tabel untuk kita masukkan, plung gitu masukkan. Tetapi kita tidak menggali esensi. Pada program organisasi penggerak bersama Konsorsium Wismoyo dan Pangudi-Luhur ini, dalamnya ada Pangudi-Luhur dan yayasan-yayasan 15 yayasan, kita akan menggali esensi bersumber pada nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai kebudayaan. Kita akan gali, kita cuatkan hal-hal yang esensi, hal-hal yang paling mendasar, agar ketika kita menggali sumur sampai ke dasar, air yang keluar itu air yang paling jernih. Dan itu yang kita luberkan menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang unggul. Itu saja untuk ngomong soal kurikulum, pakarnya Pak Heri. Saya tidak berani. Terima kasih banyak, Suster, Bapak, Ibu. Terima kasih, Mas Hendy. Kita lanjut ke Pak Heri. Ya, terima kasih, Suster Cordia. Terima kasih, Mas Hendy. Luar biasa banget nih. Saya akan melihat pada bagian ini. Draw-nya mana? Ini ya. Aduh, sudah pada tahu ya gambar saya ada di sini ya. Nah, itulah kalau kita sudah menginternalisasi sesuatu itu begitu kelihatan visualnya, oh ini dia, begitu. Tapi seandainya itu ada gondrong sedikit kan mirip dengan saya. Pak Situhang, Suster Parmanauli, Suster Margaret, maafkan saya harus merangkum ini semuanya untuk membedakan nilai, keutamaan, kemudian praksis moral. Semuanya bersumber dari Santo Don Bosco yang mempunyai nilai nalar, agama, kebaikan hati. Adapun tadi, maaf Bapak Suster, setiap kali Mas Hendy tadi menanyakan nilainya apa, Santo Don Bosco, Yayasan Don Bosco itu ada beberapa hal yang berbeda-beda. Ada beberapa teman yang menyatakan beda. Nah, ini mohon tolong untuk disamakan. Tapi ini yang saya pahami kemarin. Nilainya ini. Kemudian menarik di YPK Don Bosco itu ada yang mempunyai Santo Santa Pelindung, ada yang sekolahnya namanya Budi Murni, RK Makmur, Trisakti, Bunda Mulia, Cinta Kasih. Nah, nampaknya harus digali arti nama sekolah itu bagaimana. Kemudian budaya yang mau dikembangkan. Kira-kira model pendampingan ini model saya beri nama model pendampingan. Tadi Mas Hendy ada perfect budaya dari yayasan. Kemudian saya tadi bilang, enak ada. Di sekolah ada waka kebudayaan. Wakil kepala sekolah bidang kebudayaan. Tapi ini ide-ide liar kami ya Pak ya. Nanti Suster silahkan
disesuaikan dengan yang ada di Don Bosco. Balik lagi, setelah langkah ini semuanya, setelah langkah nilai-nilai keutamaan terdefinisikan, tertuang dalam naskah akademik, kemudian praksis moralnya, kita setiap sekolah kemudian membuat kompetensi dasarnya. Setelah itu baru strategi di intra, ini nanti kurikulum unggul, kemudian KTSP yang seperti kemarin saya jelaskan. Ekstrakurikulernya gimana, kokurikuler, non-kurikuler. Yang saya tangkap seperti ini, semoga ini bermanfaat. Apa yang disampaikan oleh teman-teman sekolah tadi sangat luar biasa. Saya sangat yakin, bahkan tadi saya bilang kami diskusi di belakang sama Mas Hendy, wah, ini kalau Kaban Jahe, karena nanti ada yayasan dari YPHK Santo Yosef, kemudian seri amal yang ada di Kaban Jahe, itu setia, dan yang ada di Kaban Jahe kemudian mengeroyok kabupatennya, dikeroyok dengan keunggulan budaya yang luar biasa. Kemudian di Simalungun dikeroyok dengan berapa yayasan di sana, semuanya saling mencuatkan budaya unggul sekolah masing-masing ini, wah luar biasa banget. Mungkin dinas pendidikannya akan bingung nanti. Ini bisa seperti ini munculnya. Luar biasa. Siap, kami siap. Tadi Mas Hendy bilang kurikulum pertanian yang mau di branding, siap. Saya dulu petani lettuce, petani pisang. Saya dulu juga petani. Saya perikanan juga. Apa-apa saya kerjakan. Saya itu apa-apa punya Pak Sitohang, Suster, apa-apa punya saya. Yang enggak punya cuma satu, malu. Karena dulu waktu pembagian malu saya enggak datang. Hadir ya. Jadi enggak punya malu saya, Pak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Suster Cordia. Baik, terima kasih Mas Hendy, Pak Heri yang sudah menjabarkan begitu panjang lebar dan jelas. Maka sebelum kita tutup, kata-kata penutup nanti dari saya sebagai moderator, mengingat waktu kita sudah pukul 13:09, nanti kita akan lanjut lagi ke Yayasan YPHK dan Setia. Maka kami beri kesempatan untuk pengurus Yayasan Don Bosco, Pak Sihotang atau Ibu Suster Margaret. Pak Sitohang, ya, sorry. Ya, memberikan peneguhan mungkin ya, atau motivasi untuk kami, Pak. Terima kasih, Suster Cordia. Yang terakhir tadi Pak Heri memberikan kita ketawa karena udah lapar kita kan, bahwa beliau hadir waktu pemberian kuliah budaya malu. Baik, nah, pada hari ini ya saya kagum mendengarkan pemaparan dari para kepala sekolah dan instrukturnya dengan tidak merendahkan sebelumnya, tapi saya berani mengatakan bahwa pada pertemuan kita kali ini dominan menggali budayanya lebih tinggi di sini di daerah Simalungun, Tebing Tinggi dan Tanah Karo ini. Ya, nampak budayanya itu digali dengan sungguh-sungguh. Bahkan banyak hal yang belum tahu kita sebelumnya jadi tahu. Misalnya kerja tahunnya, Siwalu Jabu, dan pesta bunga dan pesta buah, dan ya kata-kata yang lain tadi, ya bagi saya satu hal yang baru, ya sehingga Pak Hendy tadi menyarankan supaya yayasan membuat prefek kebudayaan ya Pak Hendy ya. Ya, karena memang dibacanya tadi bahwa budaya itu sungguh indah
mungkin perlu pendampingan, perlu pakar, perlu mentor di sana, yaitu menjadi masukan yang baik kepada Yayasan Pak Hendi, atau tantangan juga itu. Bahkan Pak Heri mengusulkan supaya dibuat PKS kebudayaan. Nah, ini juga tantangan ini kan, tantangan bagi kita. Nah, itulah menandakan bahwa memang tadi budaya itu, warna budaya itu indah sekali tadi, luas digali, sehingga timbul pikiran dari Pak Hendi sama Pak Heri tadi untuk tantangan bagi yayasan. Jadi teruslah digali para ibu dan bapak kepala sekolah dan instruktur, seperti tadi dikatakan oleh Bruder, ya dibahasakanlah itu bahasa pendidikan di naskah akademik kita, sehingga itu menjadi sumber nanti dalam pembuatan kurikulum unggul, ya, sehingga Tanah Karo sungguh unggul nanti. Bahkan seperti yang bilang Pak Heri, mungkin nanti kepala dinas yang di sana akan heran melihat Simalungun dan Tanah Karo dan Tebing Tinggi ini, ya, karena memang sudah nampak nuansa kurikulum kita ini di Tanah Karo ini. Profisiatlah kepada Bapak Ibu dan selamat berjuanglah. Hanya ada satu tadi dari Bruder membuat naluri kepala sekolah saya dulu menjadi seperti timbul, karena saya mantan kepala sekolah. Apa tadi itu? Sebenarnya Bruder tadi memberikan sesuatu cara ke Haranggaul Agustinus supaya jangan minder anak-anaknya, yaitu membuat pensi setiap hari Sabtu 45 menit saja pada jam terakhir. Jadi muncul dari naluri saya kepala sekolah, kalau aku kepala sekolah, aku buat itu 45 menit setiap hari Sabtu. Ya karena memang hal yang sangat bagus itu. Tidak harus perlu pakaian hebat-hebat dan persiapan yang panggung yang hebat. Tapi kalau setiap hari Sabtu kita buat seperti itu, para ibu dan bapak kepala sekolah, saya pikir bakat anak itu juga berkembang, keberaniannya juga berkembang, kemandirian banyak hal lah. Jadi ini masukan baru kepada kita, saya pikir kepala sekolah, ya tangkaplah itu, ya walaupun tadi hanya menasihati atau memberi masukan ke Haranggaul, tapi mari kita tangkap itu sesuatu yang baik yang mungkin bisa kita lakukan nanti di sekolah kita masing-masing. Bahkan Suster Cordia mengangguk-angguk nanti akan dibuatnya di sekolahannya seperti itu. Sudah dibuat, Pak. Oke, bagus sekali itu kalau ada seperti itu, ya. Saya belum ada melihat itu di Kota Medan sekali seminggu pensi itu. Biasanya pensi di Medan sekali 1 tahun, pensi akbar dia kan. Nah, itulah terima kasih kepada Bruder Pak Heri sama Pak Hendi yang masukan-masukan itu, dan kepada kepala sekolah. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya, berjuanglah meneruskannya. Terima kasih kepada Suster Cordia yang sudah mengatur alur pertemuan kita ini, dan saudara kami Nike atau Naik, ya terima kasih atas atas kesediaannya juga sebagai IO dalam pertemuan kita ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Suster Margaret mungkin menambahkan, silakan Suster sebagai penutup. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah memberikan banyak. Tapi saya mau mengatakan bahwa selama ini saya tidak tahu banyak mengenai Simalungun, mengenai Karo. Tapi pada saat ini saya kaya raya lah, itu mempunyai nilai-nilai budaya Karo, ya, yang begitu bagus. Dan ada mirip-miripnya, Toba, Simalungun, Karo, mirip, gotong royong itu selalu ada. Lalu Mas Hendi dengan Mas Heri mengatakan kepada bisa dengar? Dengar, Suster. Jelas sekali, Suster. Lanjut. Oh ya, mengatakan bahwa nanti buatlah siapa yang pelukis ada di Yayasan Don Bosco, buatlah itu seorang Batak Toba dengan pakaian yang khas dengan ada tungku dan lihanda tolu. Ya, itu mungkin dilukis sehingga khas dari daerah itu. Lalu saya udah berpikir tadi, adalah si Wali Jabu di Karo, mungkin bisa dibuatkan itu sehingga orang berpikir 8 si Wali Jabu itu mereka gotong royong, terbuka, kerjasama baik. Mungkin itu supaya anak-anak tahu ini lambang kita apa artinya. Itu didalami lagi. Lalu kan ada juga di Simalungun. Nanti kan ada 5 tungku di situ. Di Karo atau Simalungun tadi, itu mungkin bisa juga dilukiskan lambang-lambang tertentu dari daerah itu sehingga mengingatkan kita dengan nilai-nilai budaya itu. Mungkin
begitu kaya kita. Jadi itu tadi maka adalah nanti untuk spesial untuk menjaga itu budaya itu, ada yang berurusan khusus dengan dari sekolah, dari yayasan untuk menteri bagian budaya kebudayaan seperti begitu. Jadi kami sangat bangga dan senang kepala-kepala sekolah ini hebat-hebat. Ibu Sibarani ini dia bukan orang Karo, dia orang Toba, tapi hebat sekali dia memberikan keterangan mengenai adat Karo ya, dan bagaimana penelitian itu. Sebuah kita, jadi kita makin kaya. Terima kasih kepada Ibu Bapak kepala sekolah, dan terima kasih Mas Heri, Mas Hendy, masukan-masukan dan membawa itu kepada yang lebih bagus lagi, dan itulah menjadi kurikulum kita nanti. Kami senang bahwa Mas Heri, Mas Hendy, dan Bruder Warto sudah tahu banyak budaya kami. Silakan datang ke sini untuk melihatnya dan menikmati budaya-budaya yang bagus. Sekian, terima kasih kepada narasumber dan moderator Suster Cordia. Wah, hebat ini ya. Nanti banyak kaya Suster ya dari kami ya. Kita sama-sama kaya. Suster bagus mengarahkannya. Terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih Pak Sitohang yang sudah juga memberi banyak kepada kita. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Suster Margaret dan Pak Sitohang yang sudah memberikan peneguhan dan motivasi untuk lebih maju lagi. Seperti yang dikatakan tadi, saya pun merasa diperkaya ya dari suku-suku ini. Saya pun belum mengerti selama ini. Dan kesempatan yang baik untuk saya belajar juga. Dan saya apresiasi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah yang ada di virtual ini, yang begitu bersemangat menggali budaya ya sedalam-dalamnya. Nampaknya sudah digali, dan mari kita ingat tugas kita apa yang menjadi tugas utama kita lagi, supaya sekolah kita ini nanti menjadi sekolah yang unggul, mempunyai kurikulum yang unggul ya, luber. Kemudian terima kasih kepada Pak Heri, Mas Hendy, pada perjumpaan siang hari ini. Begitu juga banyak pengetahuan yang diberikan, semangat yang luar biasa ya, menginspirasi kami juga. Roh-rohnya Pak Heri dengan roh Mas Hendy nampaknya sudah menyatu dengan kita yang ikut di virtual ini. Semoga ilmu yang mereka berikan dengan hati yang penuh semangat menyemangati kita juga untuk berjuang lebih maju lagi. Terima kasih kepada Pak Sitohang, para suster, Bapak Ibu atas kebersamaan siang ini. Saya juga mohon maaf atas kekurangan saya mungkin untuk mengarahkan sebagai moderator pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, sampai bertemu 4 hari yang akan datang di kampus virtual kita ini. Maka untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nike juga sebagai panitia di pangudi luhur ini, dan kita tutup dengan doa penutup. Kami mohon kesediaan Ibu Sekukur Guru Sembayang untuk doa penutup. Untuk mengakhiri pertemuan kita ini, mari kita tutup dengan doa. Kita buat dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur padamu di siang hari ini Tuhan, atas cinta kasih Bapa, tetap memberkati kami, tetap memberikan kesehatan kepada kami, dan tetap memberikan semangat kepada kami, Bapak dari Ibu Kepala Sekolah beserta instruktur, begitu juga dengan suster kami, fasilitator kami, pengurus yayasan kami, dan narasumber kami. Bapa yang Maha Baik, tetap kami serahkan diri kami kepadamu Bapa. Kami yakin dan percaya jika Bapa yang tetap hadir di tengah-tengah kami, dalam kami melaksanakan tugas kami, maka apapun yang kami buat, kebijaksanaan apapun yang kami buat, tetap seturut dengan hatimu saja. Bapa di surga, kami tetap serahkan diri kami Bapa untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap berkati sekolah kami masing-masing, berikan kejayaan kepada sekolah kami Tuhan, supaya sekolah kami ini makin disenangi orang, makin dikenali orang di tengah-tengah masyarakat. Tidak juga Pak, kami Tuhan berdoa buat para narasumber kami, fasilitator kami, pengurus yayasan kami, tetap juga berikan kesehatan kepada mereka Tuhan, berikan roh kepintaran, roh kebijakan kepada mereka, supaya mereka juga Tuhan tetap memberikan yang terbaik
bagi kami. Satu hari ini juga Tuhan, kami serahkan diri kami kepadamu, Bapa yang tetap memberkati kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Berkati kami di perjalanan Tuhan, pertemukan kami dengan keluarga kami, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Terima doa kami ini Tuhan, kami haturkan kepadamu, melalui putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Santo Johannes Bosco, pelindung yayasan kami, doakanlah kami. Amin, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, selamat siang. Selamat siang semuanya. Selamat siang Selamat siang semuanya. Ya. Terima kasih. Makan. Terima kasih banyak. Dan dipikir karo. Ya, Jahe. lagunya dong. Sendirinya harus ganti orang mana tadi. Ini baru saya tahu Pak Hendy ini masih jejak rupanya ya. Ternyata ada di Medan Pak Sutoran. Ya, Ingin ke sana. Kita berdoa supaya Mas Hendy, Ya. Mas Heri, terima kasih. ya, Ini suster sama-sama. Sektor dia. Ya, Ya, datang ke Medan, datang ke Medan. Ya. Jalan-jalan. Waktunya yang sulit. Kami nanti masih apa? Semua. Kita begini, kalau dibawa jalan-jalan Mas Heri dengan Mas Hendy, sektor dia harus ikut. Iya, saya nanti apanya kan ya? Iya. Saya jadi apa? Mereka datang. Pembawa tamu. Langsung saya jemput ke bandara Kuala Namu. Dan bawa ke Depos ke PTH Jalan-jalan. Pak, Ibu Syukur, hebat sekali Ibu ya. Ibu Syukur, Ibu Korman, semualah, Fatmawati, Indri, Luar biasa, luar teman-teman di biasa. Sumatera Utara. Fatmawati, hebat Bener. sekali semuanya, Indri juga. Terima kasih banyak. Tinggal nanti di mengawal teknisnya Pak Sidang Suster. Iya Belum pasti. dibuat, kemudian implementasi. Ini narasumber Artinya kami bahan bakunya jago sudah punya banyak, Pak, ya? begitu. Udah Kalau banyak kan jalan-jalan, udah banyak ya nilai-nilai yang sudah dia apa. Ada tinggal bagaimana implementasinya Iya. untuk kurikulum. Iya, iya. Kalau jalan-jalan sama kami Pak Heri, berdua nanti atau kita sama bawa Pak- preman nanti. Suster. Bagaimana? Mas Kalau jalan-jalan bersama kami berdua nanti dikira suster bawa preman nanti suster. Oh enggak lah. Tapi tidak preman di situ. Hanya suara kami besar-besar. Tetapi hati kami seperti hati apa mulia, Iya. Mas. Itu. Iya. Nggak usah. Saya sudah boleh menjadi premannya untuk temani Bapak berdua. Aku jadi premannya. Terima kasih banyak Suster Margaret. Oke lah Pak Terima Heri sama kasih Pak Hendy. lanjut lagi Pak Ya. Hendy. Dadah. Ya, Bu Forman, Pak Sidoang, Oh, Suster Pak Heri. Margaret, Ya, Suster makasih banyak Korsia, sama Pak Hendy ya. Bu Indri. Indri, Semangat nggak Ibu. denger. Oke. Kita Maju ya. aja. Hari makasih banyak Bu Indri. Selamat siang, saya izin rem.